Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Amira Syarifah bersama rekan-rekan saya yaitu Ade, Ahmad, Alida, dan Aya berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai sistem visual. Subchapter akan dibacakan bersama slide-nya masing-masing. Baik, selamat belajar. Materi dari sistem visual ini sendiri memiliki beberapa subchapter. Yang pertama, retina masuk ke mata dan menuju retina. Yang kedua, retina dan terjemahan cahaya menjadi sinyal saraf. Yang ketiga, dari retina ke korteks visual utama. Yang keempat, melihat tepi. Kemudian, yang kelima, penglihatan warna, dan yang keenam, mekanisme kortikal, visi, dan sadar kesadaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Subchapter yang pertama adalah cahaya masuk ke mata dan menuju retina. Cahaya dapat dipikirkan dalam dua cara, yaitu sebagai partikel energi yang disebut foton. Perjalanannya melalui ruang di sekitar 300.000 km atau setara dengan 186.000 mil per detik, atau sebagai gelombang energi. Jadi cahaya berperilaku sebagai partikel dan gelombang. Cahaya kadang-kadang didefinisikan sebagai gelombang energi elektromagnetis antara 380 dan 760 nanometer panjangnya. Persepsi warna diambil dari sifat panjang gelombang dan intensitas cahaya. Penjelasan mengenai pupil dan lensa. Jumlah cahaya yang mencapai retina diatur oleh pita berbentuk donat dari jaringan kontraksi. Iris adalah pemberi warna pada mata kita. Sewaktu pupil-pupil mengarah di penerangan tinggi, gambar yang jatuh ke retina akan lebih tajam dan lebih fokus. Namun ketika penerangan redup, pupil akan melebar dan mengambil cahaya sebanyak-banyaknya. Sedangkan lensa bertugas memfokuskan cahaya masuk ke retina. Mengenai posisi mata pada vertebrata dan kesenjangan binokular. Dengan memiliki satu mata di setiap sisi kepala vertebrata, dapat melihat ke hampir setiap arah tanpa menggerakkan kepala mereka. Sedangkan kedua mata manusia yang ada di depan dapat melihat secara bersama-sama. Ini merupakan dasar penting kemampuan visual kita untuk menciptakan 3 dimensi dari gambar 2 dimensi. Sistem visual Anda dapat menggunakan tingkat kesenjangan binokular untuk membangun persepsi 3 dimensi dari gambar 2 dimensi. Jadi retina dan terjemahan cahaya menjadi sinyal syaraf. Setelah cahaya melewati pupil dan lensa, ia mencapai retina. Retina mengubah cahaya menjadi sinyal syaraf, mengarahkannya ke SSP dan berpartisipasi dalam pemrosesan sinyal. Hun et al. 2014, Seung dan Sumbul 2014. Struktur retina. LO6.3 menggambarkan struktur retina dan beri nama tipe sel yang membentuk retina. Retina terdiri dari 5 jenis neuron, reseptor, sel horizontal, sel bipolar, sel amkrin, dan sel ganglion retina. Cahaya yang masuk terdistorsi oleh jaringan retina yang harus dilaluinya sebelum mencapai reseptor. Yang lain adalah bahwa untuk bundel akson sel ganglion retina untuk meninggalkan mata harus ada celah di lapisan reseptor. Celah ini disebut blind spot. Korea adalah sebuah identifikasi dengan diameter sekitar 0,33 cm. Di pusat retina itu adalah area retina yang dikhususkan untuk penglihatan ketajaman tinggi untuk melihat detail halus. Visi kerucut dan batang. LO6.4 jelaskan teori dupleksitas visi dan jelaskan perbedaan antara fotofik dan sistem skotofik. Dari pengamatan ini muncul teori dupleksitas visi teori yang kerucut dan batang visi fotofik dimediasi kerucut visi mendominasi dalam pencahayaan yang baik dan memberi ketajaman atau detail halus. Persepsi warna dunia.
Dalam pencahayaan redup, tidak ada cukup cahaya untuk diandalkan, menggairahkan kerucut, dan fisis topoptik yang lebih sensitif penglihatannya dimensi batang mendominasi, namun kepekaan fisis skotopik tidak dapat dicapai tanpa biaya. Fisis skotopik tidak memiliki detail dan warna fisis fotopik. Sensitivitas spektral LO 6.5 jelaskan perbedaan fotopik dan skotopik. Kurva sensitivitas spektral dan jelaskan bagaimana perbedaan itu dapat terjadi akun untuk efek Purkinje. Sensitivitas spektral fotopik manusia dapat ditentukan dengan meminta subjek menilai kecerahan relatif dari panjang gelombang yang berbeda cahaya bersinar di fovea. Skotopik mereka sensitivitas spektral fotopik manusia dapat ditentukan dengan meminta subjek menilai kecerahan relatif dari panjang gelombang yang berbeda cahaya bersinar di fovea. Skotopik mereka sensitivitas spektral dapat ditentukan oleh meminta subjek untuk menilai kecerahan relatif panjang gelombang cahaya yang berbeda di pinggiran retina. Di sebuah inten terlalu rendah untuk mengaktifkan beberapa perangkat kerucut terletak di sana. Dapat dilakukan dengan melihat bunga sejak sebelum senja malam. Jan Purkinje menggambarkan tindak lanjut kejadian yang telah terjadi dikenal sebagai efek Purkinje. Gerakan mata LO 6.6 jelaskan 3 jenis sukarelawan gerakan mata, fiksasi, dan jelaskan apa yang terjadi ketika semua gerakan mata terhalang. Fiksasi sukarela gerakan mata ada 3 macam. Tremor, drift, dan skedes. Gerakan skedi selama proses membaca, seseorang biasanya membuat beberapa gerakan mata skedi untuk setiap baris. Mata juga bisa tetap tertuju pada objek yang bergerak yang disebut gerakan pengejaran. Tremor kontinu pada kecepatan 30 hingga 80 siklus per detik yang disebabkan oleh kontraksi berturut-turut dari unit motorik pada otot mata. Saat gerakan mata atau efek utamanya atau pergerakan gambar pada retina adalah diblokir, proses visual, objek visual mulai memudar dan menghilang. Jika gambar retina secara artifisial distabilkan atau dijauhkan dari bergerak di retina. Selanjutnya, transduksi visual, konversi cahaya untuk sinyal syaraf. LO 6.7 jelaskan proses visual transduksi. Transvisual duction adalah konversi cahaya menjadi sinyal syaraf oleh reseptor visual. Ketika berwarna merah, pigmen atau pigmen adalah zat apapun yang menyerap cahaya, disekstraksi dari batang. Pigmen ini memiliki sifat aneh. Saat pigmen yang menjadi dikenal sebagai rhodopsin terpapar cahaya intens terus-menerus, kehilangan warnanya dan kehilangan kemampuan untuk menyerap cahaya. Tetapi ketika dikembalikan ke kegelapan, itu mendapatkan kembali kemerahan dan kapasitas menyerap. Kemudian dari retina ke korteks visual utama. Banyak jalur dalam otak membawa informasi visual. Sejauh ini, jalur visual yang terbesar dan yang paling seksama diteliti adalah jalur-jalur retina yang menghantar sinyal dari setiap retina ke korteks visual utama atau striate cortex melalui nukleus genital lateral dari talamus. Selanjutnya ada retina geniculate striate system. Setiap nukleus genital lateral memiliki 6 lapisan seperti gambar berikut, dan setiap layar dari setiap inti menerima masukan dari semua bagian visual yang berbeda.
dari satu bidang mereka. Sebagai contohnya, hemiretina temporal mata kiri dan hemiretina hidung mata kanan. Keduanya memproyeksikan pada mereka bagian kanan di bidang visual masing-masing. Akibatnya, setiap saluran optik memiliki akson di dalamnya yang mewakili setengah kontralateral dari bidang visual. Kemudian, organisasi retina. Retina Geniculate State System adalah retinotopik. Setiap tingkat sistem adalah organisasi seperti peta retina. Ini berarti dua stimuli disajikan untuk daerah berdekatan retina. Neuron merangsang berdekatan pada semua tingkat sistem tata letak retina dari korteks visual primer, memiliki representasi yang tidak proporsional dari fovea. Selanjutnya, kedua mata kita terdiri dari kanal F dan kanal T. Fakta bahwa setidaknya dua jalur komunikasi yang sejajar mengalir dan melalui setiap input geniculate lateral. Satu saluran berjalan melalui 4 lapisan atas. Lapisan-lapisan ini disebut lapisan parnoselsular atau lapisan P karena mereka terdiri dari neuron dengan tubuh sel kecil, atau parvo berarti kecil. Saluran lain melalui dua lapisan bawah yang disebut lapisan magnoselsular atau lapisan M karena terdiri dari neuron dengan tubuh sel yang besar, atau magno berarti besar. Apa sih yang dimaksud dengan lihat tepi? Lihat tepi adalah tempat bertemunya dua area visual yang berbeda yang saling berdekatan. Jadi, persepsi mengenai sebuah objek sebenarnya adalah persepsi tentang kontras di antara dua bidang yang berdekatan dengan visual. Selanjutnya, inhisipi lateral dan peningkatan kontras. Konteks A, jika salah satu omatidium menyala maka ia akan menyala sebanding dengan intensitas cahaya yang dibentuknya. Cahaya yang lebih intens akan menghasilkan lebih banyak pancaran. Yang dimaksud omatidium tersebut itu adalah mata mencegah dari arthropoda hewan bertubuh luas seperti intai, serangga, crustacia, udang, dan Wikipedia kaki. Bagian dalam omatidium adalah yang pertama kornea, yang kedua kristal kerutut, yang ketiga sel sensorik, yang keempat backbone, yang kelima akson, dan yang selanjutnya konteks B. Ketika reseptor menyala, ia akan menghambat yang lainnya melalui jaringan saraf lateral. Penghambatan ini disebut penghambatan lateral karena menyebar ke seluruh reseptor secara lateral. Penghambatan lateral memiliki jumlah sebesar ketika reseptor menyala dan memberikan efek besar terhadap reseptor terdekat lainnya. Yang dimaksud reseptor di sini itu adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel yang mengarahkan kegiatan sel seperti membelah atau mengizinkan molekul tertentu untuk masuk atau keluar sel. Yang selanjutnya, medan reseptif neuron visual. Medan reseptif neuron visual merupakan medan area visual yang memungkinkan stimulus visual untuk mempengaruhi pemancaran pada neuron tersebut. Metode Hubble dan Wiesel yang digunakan adalah teknik untuk mempelajari neuron tunggal dalam sistem visual dengan menggunakan kucing dan monyet. Selanjutnya, medan reseptif neuron sistem retina. Yang pertama, pada setiap tingkatan bidang reseptif di daerah fovea retina lebih kecil dibandingkan pada bagian tepi. Hal ini terbukti sesuai dengan fakta bahwa fovea memiliki tajaman penglihatan yang tinggi. Yang kedua, setiap neuron tunggal memiliki bidang reseptor di salah satu mata. Yang ketiga, sistem retina memiliki bidang reseptif yang terdiri dari area rangsang dan area penghambat yang dipisahkan oleh batas lingkaran. Yang keempat, neuron akan merespon dengan baik tergantung pada lokasi titik cahaya di bidang reseptif.
Hubble dan Wiesel merupakan studi tentang neuron sistem visual dengan merekam 3 sistem. Yang pertama, retina. Mereka menguji neuron dengan bintik diam yang artinya cahaya tidak berwarna yang menyirai mata dan menemukan sedikit perubahan selama pengujian. Selanjutnya, bidang reseptif. Yang pertama, sel kortikol sederhana. Sel-sel sederhana yang memiliki bidang reseptif yang dapat dibagi menjadi daerah aktif dan tidak aktif karena tidak responsif terhadap cahaya yang menyebar. Sel sederhana merespon dengan baik cahaya di bidang gelap dan gelap di bidang terang, atau tepi lurus tunggal antara area gelap dan terang. Yang kedua, sel kortikol kompleks. Sel kompleks lebih banyak dari sel sederhana. Sel kompleks memiliki bidang reseptif bersegi panjang, merespon rangsangan garis lurus dan orientasi tertentu. Sel kompleks memiliki bidang reseptif yang lebih besar, tidak menjadi bidang reseptif menjadi aktif dan tidak aktif, dan merespon stimulus langsung dalam suatu orientasi tertentu tanpa memandang posisi dengan repetitif. Selanjutnya, organisasi korteks visual primer. Neuron korteks visual primer mengelompok dalam kolom vertikal fungsional berada di kanan lapisan kortikol. Yang kedua, semua kolom fungsional dalam korteks visual primer yang menganalisis input dari salah satu daerah retina diklasterkan secara bersama-sama. Yang selanjutnya, perubahan konsep bidang penilaian visual. Pengaruh kontekstual dalam komposisi visual. Studi tentang tanggapan dari korteks visual untuk alamiahnya jenis pendidikan sistem visual telah berevolusi untuk memahami bahwa tanggapan neuron konsep visual tidak hanya bergantung pada rangsangan di medan, tapi pada adegan yang lebih besar di mana rangsangan ini tertanam. Selanjutnya, Yang berikutnya adalah penglihatan warna. Warna adalah salah satu kualitas pengalaman visual manusia yang paling jelas. Hitam dialami ketika tidak ada cahaya, persepsi putih dihasilkan oleh campuran intens dari berbagai panjang gelombang dalam proporsi yang kira-kira sama. Dan persepsi abu-abu dihasilkan oleh campuran yang sama pada intensitas yang lebih rendah. Untuk sebagian besar, persepsi warna objek tergantung pada panjang gelombang cahaya, komponen dan pemrosesan lawan. Jelaskan komponen dan teori proses lawan dari penglihatan warna. Haring mendasarkan teori proses lawannya tentang penglihatan warna pada beberapa pengamatan perilaku. Salah satunya adalah bahwa warna pelengkap tidak dapat ada bersama-sama. Tidak ada yang namanya kuning kebiruan atau hijau kemerahan. Yang lain adalah bahwa after image yang dihasilkan oleh menatap merah adalah hijau dan sebaliknya, dan after image yang dihasilkan oleh menatap kuning adalah biru. Dan konsistensi warna dan teori Retinex. Jelaskan demonstrasi keteguhan warna tanah dan jelaskan teori Retinex-nya. Keteguhan warna adalah kecenderungan suatu benda untuk tetap memiliki warna yang sama meskipun ada perubahan besar dalam panjang gelombang cahaya yang dipantulkannya. Kita tidak memiliki cara untuk menghargai seberapa panjang gelombang yang dipantulkan oleh suatu objek dapat berubah tanpa objek mengubah warnanya. Hanya di lingkungan laboratorium yang terkontrol, orang dapat sepenuhnya menghargai bahwa keteguhan warna lebih dari faktor penting dalam penglihatan warna. Ini adalah inti dari Selanjutnya, mekanisme kortikal visi dan kesadaran. Sejauh ini, Anda telah mengikuti jalur visual utama dari mata ke korteks visual primer. Tetapi ada satu lebih banyak lagi untuk sistem visual manusia dan hewan. Keseluruhan korteks oksipital serta areasi besar dari korteks temporal dan korteks parietal terlibat dalam penglihatan. 3 kelas yang berbeda dari visual cortex. Korteks visual itu sering dianggap sebagai 3 kelas yang berbeda. Korteks visual primer ini adalah area korteks yang menerima sebagian besar inputnya itu dari visual relay inti talamus. Kemudian area korteks visual sekunder
Ini adalah mereka yang menerima sebagian besar input mereka dari sistem visual primer, cortex. Selanjutnya ada area korteks asosiasi visual. Ini adalah mereka yang menerima input dari area korteks visual sekunder, juga seperti dari area sekunder dari sistem sensorik yang lain. Untuk korteks visual primer, ini terletak pada posterior wilayah lobus occipital, yang sebagian besar itu tersembunyi dari pandangan dalam celah longitudinal. Sedangkan untuk sebagian besar area visual sekunder, ini terletak di dua wilayah umum, yaitu di presterior cortex dan di cortex inferotemporal. Kemudian kerusakan pada visual cortex. Kerusakan pada area yang dihasilkan oleh cortex visual primer skotoma ke area kebutan pada korespondensi area bidang visual kontralateral kedua mata. Di sini ada banyak pasien dengan skotoma itu tidak menyadari defisit mereka. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap hal ini kesadaran. Kesadaran adalah hal yang atau adalah penyelesaiannya. Sebagai contoh, seorang pasien dengan skotoma yang melihat sosok kompleks yang sebagian terletak pada toma sering melaporkan. Jadi dia melaporkan melihat gambar lengkap atau dengan lengkap. Selanjutnya, area fungsional sekunder dengan asosiasi visual cortex. Untuk area korteks visual sekunder dan bagian-bagian asosiasi korteks yang terlibat dalam analisis visual, keduanya ini terlibat dari banyak bidang yang berbeda-beda. Masing-masing itu dikhususkan untuk jenis analisis visual. Sebagai contoh itu misalkan monyet ada lebih dari 30 fungsi yang berbeda area korteks visualnya. Selain dari primer cortex, itu masih ada 24 area korteks visual sekunder dan 7 area asosiasi visual cortex. Nah, ini telah diidentifikasi. Neuron di setiap area fungsional merespon paling kuat ke berbagai aspek rangsangan visual. Di sini para peneliti sejauh ini menggambarkan ada solusi yang berbeda area fungsional korteks visual manusia. Selanjutnya streaming dorsal dan ventral. Aliran dorsal itu mengalir dari korteks visual primer ke korteks prestriate panggung ke korteks prestriate parietal posterior. Sedangkan untuk aliran ventral, dia ini mengalir dari korteks visual primer ke korteks prestriate ventral ke korteks inferotemporal. Jadi dengan demikian, Underlader dan Maskin pada 1982 mereka itu berbeda pendapat bahwa aliran visual punggung dan perut itu mereka memiliki atau bekerja dengan fungsi visual yang berbeda-beda. Jadi seperti panggung stream itu terlibat dalam persepsi objek itu di mana. Kemudian aliran ventral ini terlibat dalam persepsi apa objek itu. Selain itu, prosopagnosia atau prosopagnosis adalah agnosis visual dengan perbedaan spesifik. Jadi seperti di sini kesulitan dalam melihat wajah. Maksud saya kesulitan dalam mengenali wajah. Jadi mereka itu dapat mengenali wajah ya sebagai wajah,
tetapi mereka memiliki masalah dalam mengenali siapa wajah itu atau wajah siapa itu. Jadi diagnosis ini tuh diagnosis dari prosedur yang dianggap agnosis sering berkaitan dengan kerusakan ventral permukaan otak pada batas antara oksipital dan lobus temporal. Nah, area korteks manusia ini itu menjadi terkenal sebagai daerah wajah fusiform. Selain itu, akinetopsia. Nah, akinetopsia ini adalah kekurangan dalam kemampuan untuk melihat gerakan kemajuan dengan cara yang halus atau dengan cara normal. Untuk akinetopsia sendiri ini bisa dipicu oleh dosis tinggi antidepresian tertentu seperti yang digambarkan 2 kasus pada Horton 2009 lalu. Di sini sebagai contohnya, seorang pria menerima 100 mg Nevozodon 2 kali sehari, melaporkan gangguan aneh persepsi gerak. Nah, setiap gerak itu objek bergerak diikuti oleh jejak berganda gambar bingkai beku yang kemudian hilang setelah gerakan itu berhenti. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem visual Anda melakukannya tidak mengirimkan gambar visual yang lengkap dan utuh tentang gambaran dunia ke korteks. Ia membawa informasi tentang beberapa fitur bidang visual, misalnya informasi tentang lokasi, gerakan, kontras kecerahan, dan warna kontras. Dan dari informasi ini, ia menciptakan persepsi jauh lebih baik daripada gambar retina dalam semua hal, dan lebih baik daripada kenyataan eksternal.